Mari kita bersama-sama, sebelum kita membahas sutta yang dibahas, kita mengagungkan Sang Buddha terlebih dahulu. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kalena dhamma sakaca itam manggalamuttabang. Membahas dhamma pada saat yang sesuai, itulah berkah utama yang memuliakan Ibu Sangga yang barangkali turut hadir dalam pembahasan sutta. Yang saya hormati para Rama-Ramani dan juga Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia. Selamat malam semuanya, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Pada kesempatan malam hari ini, sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh moderator kita, bahwa kita akan membahas satu sutta yang kita temukan di dalam Majjhima Nikaya bernama Indriya Bhawana Sutta, atau khotbah berkaitan dengan pengembangan indria atau pengembangan indria mata, telinga, hidung, lidah, jasmani, dan juga indria pikiran. Khotbah ini sangat penting karena seperti yang kita ketahui bahwa meditasi yang diajarkan oleh Sang Buddha tidak hanya menekankan pada satu postur tubuh saja, tidak hanya menekankan pada satu hal saja, tetapi meditasi yang diajarkan Sang Buddha meliputi pada semua aktivitas yang kita lakukan, termasuk adalah pada saat kita melihat, mendengar, membahui, mengecap, bersentuhan. Tentu pada saat kita berpikir, di situ sebenarnya ada satu kesempatan bagi kita untuk mengembangkan batin kita. Alasannya adalah mengapa setiap momen, setiap saat kita harus berupaya mengembangkan batin? Karena kotoran batin yang menjadi fenomena yang harus dihancurkan dalam kita mempraktikkan Dhamma bisa muncul kapan saja. Apakah pada saat kita melihat, kita mendengar, kita membaui, kita mengecap, atau pada saat kita bersentuhan, pada saat kita berpikir, kotoran batin bisa muncul. Karena kemunculan kotoran batin yang menjadi penyebab penderitaan, menjadi penyebab segala hal yang tidak baik, bisa muncul pada saat kita menggunakan indria-indria kita, maka kita hendaknya menjaga indria kita. Dan itu telah disampaikan Sang Buddha di dalam Indriya Bhawana Sutta. Itu adalah alasan yang prinsipil kenapa ajaran ini diberikan oleh Sang Buddha. Dan sesungguhnya Indriya Bhawana Sutta ini juga bisa menjadi sebuah jawaban. Sebuah jawaban bagi satu hal yang terkadang menjadi sebuah pertanyaan, terutama bagi mereka para praktisi meditasi. Kita tahu bahwa dalam meditasi yang diajarkan Sang Buddha, seringkali kita diajarkan untuk bersikap
tenang, seimbang di dalam kita menggunakan indera-indera kita. Yang itu disampaikan Sang Buddha kepada seorang pengembara bernama Bahia Darujiriya. Nah, Sang Buddha mengatakan, titik tidak matang Bawisati. Di dalam pengalaman melihat, itu hanya sekedar pengalaman melihat. Itu harus dilatih. Sute suta matang Bawisati. Di dalam sebuah pengalaman mendengar, itu hanya sekedar mendengar. Mute muta matang Bawisati. Di dalam sebuah pengalaman, apakah saat membawi, mengecap, bersentuhan, itu hanya sekedar pengalaman semata. Sekedar pengalaman membawi, sekedar pengalaman mengecap, sekedar pengalaman menyentuh. Dan bahkan ketika seseorang berpikir, itu pun juga harus dilatih, bahwa itu hanya sekedar pengalaman berpikir. Dalam latihan ini, Sang Buddha mengajarkan kita untuk bagaimana menggunakan indera-indera kita agar tidak terseret oleh suka dan tidak suka, agar tidak terseret oleh keserakahan ataupun kebencian. Melihat objek menggunakan mata itu hanya sekedar pengalaman melihat, tidak ada keserakahan di sana, juga tidak ada kebencian, batin tenang seimbang. Bahkan lebih lanjut lagi adalah tidak ada embel-embel, ini milikku, ini aku, ini diriku. Objek yang saya lihat adalah milikku. Objek yang saya lihat adalah milik orang lain. Ini menyenangkan, ini tidak menyenangkan. Tidak ada embel-embel demikian. Latihannya adalah sekedar melihat. Tetapi kemudian ada sebuah anggapan. Kalau dalam latihan yang disampaikan Sang Buddha ketika melihat hanya sekedar melihat, bukankah itu seperti halnya patung? Di sana tidak ada apa-apa, seperti patung semata. Orang menjadi bodoh, menjadi apatis, menjadi tidak peduli. Ya karena apa? Sekedar melihat, sekedar mendengar, sekedar membawi, sekedar mengecap, sekedar bersentuhan, bahkan sekedar berpikir. Tidak ditambah-tambahi dengan hal lain. Nah kemudian ada anggapan, oh berarti seperti patung, apatis, masa bodoh. Tentu tidak demikian. Dalam pengalaman demikian, dalam latihan batin demikian, saat menggunakan indera-indera, di situ di balik itu ada sebuah kebijaksanaan. Ada sebuah kebijaksanaan. Jadi bukan yaitu seseorang yang bodoh, yang apatis, yang tidak peduli, seperti orang yang pelongo-pelongo tidak tahu apa-apa, melihat hanya sekedar melihat dan seterusnya, tidak. Ada kebijaksanaan di situ. Nah, apa yang disampaikan oleh Sang Buddha ini terjawab kalau kita memahami Indriya Bhawana Sutta. Nah, apa isi di dalam Indriya Bhawana Sutta? Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa Indriya Bhawana Sutta adalah khutbah terakhir yang diberikan oleh Sang Buddha di dalam Majjhima Nikaya, ya khutbah terakhir dalam Majjhima Nikaya yang diberikan oleh Sang Buddha. Nah, khutbah ini diberikan oleh Sang Buddha di dalam ketika Sang Buddha berdiam di sebuah kota perdagangan yang disebut sebagai Gajanggala. Ketika Sang Buddha berdiam di sana, terutama di sana di kota perdagangan tersebut, terdapat sebuah hutan bernama Subelu. Nah, ada sebuah percakapan. Pada waktu itu ada seorang pemuda bernama Uttara. Dia adalah seorang murid
dari seorang Brahmana bernama Parasiviya. Nah, dia mendatangi Sang Buddha, kemudian setelah ya bertutur sapa, ya bercakap-cakap. Nah, pada waktu itu Sang Buddha bertanya kepada pemuda utara ini. Pertanyaannya adalah, Deseti utara para siviyo brahmano sawak kanang indriya bahawana. Wahai utara, apakah Brahmana para siviya mengajarkan pengembangan indriya, mengajarkan pengembangan bagaimana mengembangkan mata, telinga, hidung, lidah, jasmani dan juga pikiran kepada para siswanya? Kemudian utara menjawab, oh iya Bante, ya guru saya Brahmana para siviya mengajarkan bagaimana cara mengembangkan indera atau indriya. Sang Buddha bertanya balik, lantas sejauh apa Brahmana para siviya mengajarkan pengembangan indriya kepada para siswanya? Nah, itulah kemudian dijawab oleh pemuda utara. Ia mengatakan, Ida pugutama cakuna rupang napasati sote nak sadang nak sunati. Di sini Bante Gotama, jadi karena dia berasal dari ya agama lain, maka menggunakan yaitu sapaan Bo Gotama, Bante Gotama. Jadi bukan Bante saja, tetapi ya Tuan Gotama. Di sini ya Tuan Gotama atau Bo Gotama, guru saya mengajarkan cakuna rupang nak pasati sote nak sadang nak sunati. Seseorang hendaknya tidak melihat bentuk dengan mata dan tidak mendengarkan suara dengan telinga. Jadi para siviya ini mengajarkan agar seseorang terlatih dalam pengembangan indriya, maka seseorang jangan melihat bentuk dengan mata dan jangan mendengarkan suara dengan telinga. Kalau mendengar jawaban dari utara ini, kemudian Sang Buddha mengatakan, oh kalau demikian utara, berarti orang-orang yang buta, orang-orang yang tuli adalah orang-orang yang indrianya sudah begitu berkembang. Yang apa? Karena mereka tidak bisa melihat bentuk dan mereka tidak mendengarkan suara. Maka orang-orang ini adalah orang-orang yang indrianya berkembang. Nah, itu yang kemudian menjadikan pemuda utara ini merasa malu. Ya, ternyata ya ada jawaban yang mengena sekali. Kalau memang dengan tidak melihat mata, dengan tidak melihat objek melalui mata, tidak mendengarkan suara dengan telinga, maka berarti orang yang buta, orang yang tuli, orang yang tidak bisa mendengar, itu adalah orang yang betul-betul batinnya berkembang, betul-betul indrianya berkembang. Nah, itulah kemudian Sang Buddha mengatakan kepada Ananda, tetapi kami di dalam ajaran ajaran Dhamma Vinaya, ajaran Sang Buddha, ada pengembangan indera, tetapi caranya berbeda. Caranya berbeda dari apa yang diajarkan oleh Brahmana para siviya. Nah, itulah kemudian Bante Ananda meminta kepada Sang Buddha untuk menjelaskan bagaimana cara untuk mengembangkan indriya. Atau dengan kata lain sebenarnya, bagaimana cara untuk mengembangkan batin pada saat seseorang melihat, mendengar, membaui, mengecap, pada saat seseorang bersentuhan, ataupun pada saat seseorang berpikir. Bagaimana cara mengembangkan batinnya. Yang secara sederhana sebenarnya, ya Sang Buddha seringkali berbicara tentang indriya samwara. Bagaimana seseorang memiliki pengendalian terhadap indrianya, memiliki penutupan terhadap indrianya dalam artian seseorang harus memiliki sati, memiliki perhatian pada saat melihat
Pada saat mendengar, pada saat membaui, pada saat mengecap, biasanya di situ akan memunculkan kotoran batin. Pada saat melihat objek, objeknya menyenangkan, muncullah keserakahan. Pada saat melihat objek, objeknya tidak menyenangkan, muncullah kebencian. Ada kotoran batin di situ. Demikian pula pada saat mendengar. Ketika mendengar, kemudian ada suara yang menyenangkan, muncul keserakahan. Ada suara yang tidak menyenangkan, suara-suara yang tidak kita sukai, apalagi suara-suara orang yang pernah merugikan kita, menghancurkan hidup kita, wah muncullah kebencian. Nah, pada saat menggunakan indria ini bisa memunculkan kotoran batin. Maka gunakan indria sangpara, pengendalian indera. Seringkali disebutkan oleh Sang Buddha dalam khutbah-khutbahnya. Memiliki yaitu pengendalian indera melalui sati perhatian. Agar ketika muncul kotoran batin, batin tidak terseret, batin tidak terlena oleh keserakahan ataupun kebencian. Nah, tetapi di dalam indriya bawana sutta ini menarik, karena ada cara yang lain yang bisa kita gunakan dalam pengembangan indriya, dalam pengembangan batin melalui indriya. Bagaimana? Di sini sebenarnya ada 3 kelompok orang. Yang pertama adalah kelompok orang-orang yang belum mencapai kesucian. Latihan bagi orang-orang yang belum mencapai kesucian. Yang kedua adalah kelompok orang-orang yang telah mencapai kesucian, tapi masih harus berlatih. Sering disebut sebagai seka. Orang yang mencapai sotapanna, sakadagami, dan juga anagami. Dan yang ketiga adalah bukan sebuah latihan, tetapi sebuah kemahiran, keahlian. Mereka para arahanta ketika bersentuhan dengan objek-objek yang menyentuh indria. Nah, ada tiga kelompok orang di sini. Nah, untuk orang-orang yang belum mencapai kesucian ini penting sekali. Bagaimana kita melatih indriya bawana, pengembangan indriya, atau sebenarnya pengembangan batin melalui indriya. Di sini Sang Buddha menyampaikan, Ida Ananda bikuno cakuna rupang diswa, wahai Ananda, di sini seorang biku, ya karena pada waktu itu yang disapa adalah seorang biku, tetapi yaitu ya ini latihan ini bisa dilatih oleh siapapun, ya tidak hanya seorang biku, dilatih oleh siapapun, tetapi karena waktu itu yang disapa adalah seorang biku, maka Sang Buddha menggunakan ya sapaan seorang biku. Di sini wahai Ananda, seorang biku setelah melihat objek atau wujud dengan mata, di sana muncul pikiran yang menyenangkan, pikiran yang tidak menyenangkan, pikiran yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Atau di sini adalah pikiran yang netral. Jadi itananda bikuno cakuna rupang diswa upajati manapang, upajati amanapang, upajati manapang. Jadi setelah melihat wujud atau bentuk dengan mata, biasanya akan memunculkan 3 hal. Apakah pikiran yang senang terhadap objek tersebut, yaitu manapang upajati, ataukah pikiran yang tidak senang terhadap objek tersebut, amanapang upajati, ataukah pikiran yang netral terhadap objek tersebut. Biasanya akan muncul demikian. Kalau objek-objek yang muncul yang dilihat oleh mata ternyata adalah objek yang memang sesuai dengan hatinya, sesuai dengan pikirannya, pernah punya memori yang indah terhadap wujud tersebut, akan memunculkan pikiran senang. Tetapi kalau kemudian objek yang dilihat oleh mata adalah objek yang tidak menyenangkan, pernah punya pengalaman yang pahit terhadap objek tersebut, biasanya yang terjadi adalah muncul pikiran yang tidak menyenangkan. Tetapi kalau kemudian yang muncul adalah pikiran atau objek wujud yang netral,
maka di sana akan muncul yaitu pikiran yang netral. Itu terjadi demikian. Dan ini terjadi pada siapapun. Ya tentu adalah terjadi, ya bahkan seorang arahanta juga masih muncul yaitu ada semacam demikian, dalam artian ya perasaan itu ada, tetapi batin tidak terseret oleh perasaan tersebut. Seperti misalnya Sang Buddha ketika suatu kali ada batu yang dijatuhkan oleh Bante Dewadatta, oleh Biku Dewadatta, pecahannya kemudian katakan melukai kaki Sang Buddha masih mengalami perasaan yang tidak menyenangkan. Tetapi batinnya itu tidak tergoyah. Nah, di sini ketika melihat objek dengan mata biasanya akan muncul demikian. Tetapi biasanya kalau seorang putujana, bahkan seorang yang telah mencapai kesucian, bisa memunculkan, yaitu di situ disertai dengan kotoran batin. Nah, apa yang mesti dilakukan ketika itu terjadi dalam hal kita melihat objek? Maka tentu yang pertama adalah seseorang mengetahui, so ewang pajanati, dia mengetahui upanang kome idang manapang, upanang amanapang, upanang manapang manapang. Jadi dia mengetahui bahwa pikiran yang senang muncul pada saya. Atau kalau misalnya muncul adalah yang tidak senang, ya pikiran yang tidak senang muncul pada saya. Dan pikiran yang netral terhadap objek tersebut muncul pada saya. Nah, pertama harus mengetahui. Dan untuk mengetahui kemunculan dari pikiran, apakah itu senang, tidak senang, ataupun netral terhadap objek yang dilihat, di situ harus ada sati, ada perhatian. Kalau tidak ada perhatian, maka tidak akan kita tahu kemunculan pikiran senang, tidak senang, ataupun netral. Biasanya akan terseret. Begitu muncul pikiran senang, langsung terseret oleh keserakahan. Muncul pikiran yang tidak senang, terseret oleh kebencian. Muncul pikiran yang netral, terseret oleh awija, ketidaktahuan. Tidak tahu bahwa ini pun juga tidak kekal. Tidak tahu bahwa ini pun juga bagian dari duka penderitaan. Tidak tahu bahwa ini pun juga tanpa diri. Kalau tidak ada sati, maka yang pertama harus ada sati perhatian untuk mengetahui bahwa ada pikiran yang menyenangkan, tidak menyenangkan, ataupun yang netral ketika bersentuhan dengan objek yang dilihat oleh mata. Kemudian ada lanjutannya. Setelah tahu bahwa muncul pikiran yang menyenangkan atau tidak menyenangkan ataupun yang netral, dan ini yang penting sekali. Lanjutannya adalah tanca kosangkatang olarikang padicak samupanang etang santang etang panitang yadidang upeka. Bahwa pikiran-pikiran yang muncul ini, yang menyenangkan, tidak menyenangkan, ataupun yang netral ini, mempunyai 3 karakteristik yang ini harus menjadi sebuah perenungan. Yang pertama adalah sangkata, atau bahwa pikiran ini muncul karena terkonstruksi sangkata, karena dibangun, karena terkonstruksi oleh faktor-faktor tertentu. Dan pikiran ini tidak lain adalah olarikang, kasar. Dan yang ketiga, direnungkan bahwa pikiran ini adalah padicak samupanang, kemunculannya bersebab. Nah, kalau kita perhatikan, perenungan terhadap bahwa pikiran ini adalah sangkata, muncul dari sebuah konstruksi, itu akan membawa kepada pemahaman bahwa pikiran ini pun juga tidak kekal. Memahami bahwa pikiran ini adalah olarika atau kasar, akan memunculkan sebuah pemahaman bahwa ini adalah duka, bagian dari duka penderitaan. Dan memahami bahwa
pikiran ini kemunculannya sesungguhnya bersebab padicak samupanang, atau sebenarnya dengan kata lain adalah padicak samupada, bagian dari padicak samupada, itu membawa kepada pemahaman bahwa ini pun juga tanpa diri, anicca, dukkha, anatta. Lantas bagaimana kita bisa mengerti demikian? Ketika kita melihat objek dengan mata, kemudian muncul pikiran yang senang, ini saja dulu. Sebenarnya kemunculan pikiran yang senang itu ya karena apa? Ya karena sebenarnya konstruksi sangkata. Merupakan sesuatu yang terkonstruksi, sesuatu yang dikondisikan, yang terbangun. Itulah kenapa di dalam Madhupindika Sutta, Sang Buddha yang juga diberikan atau dijabarkan oleh Bante Mahakacayana mengatakan bagaimana berbagai macam bentuk pikiran muncul ketika seseorang melihat dengan mata, melihat bentuk dengan mata. Dan kemunculan dari pikiran ini muncul karena konstruksi dari berbagai faktor. Yaitu bagaimana? Cakunca padicak rupeca upajati caku vinyanang. Jadi dengan adanya mata dan bentuk, maka muncullah kesadaran mata. Ya, kesadaran mata muncul karena ada mata dan bentuk. Mata melihat bentuk, maka muncul kesadaran mata. Terkonstruksi. Dan dengan adanya ketiganya, tinang sanggati, maka muncullah pasa, kontak. Dengan adanya mata, bentuk, kesadaran mata, maka muncullah kontak. Pasa pacaya vedana. Dengan adanya kontak, maka muncullah perasaan. Muncul perasaan. Bisa menyenangkan, tidak menyenangkan, bisa netral. Sesuai dengan apa? Objek yang dilihat. Yang vedati tang sanjanati, apa yang seseorang rasakan, itu yang kemudian dia gambarkan, dia persepsikan, dia kenali. Dan yang sanjanati tang vitakati, dan apa yang seseorang kenali, yang dia gambarkan, itu yang kemudian dia pikirkan. Nah, pikiran ini muncul karena apa? Konstruksi. Konstruksi dari apa? Dari mata dan bentuk, kesadaran mata, ada kontak, ada perasaan, ada persepsi, maka muncul pikiran. Nah, terkonstruksi. Yang mana pikiran ini kalau dilihat bahwa berbagai macam pikiran yang muncul, apakah menyenangkan, tidak menyenangkan, ataupun yang netral, muncul karena konstruksi, maka sebenarnya adalah anicca. Sebenarnya adalah tidak kekal. Karena apa? Karena pikiran ini muncul tergantung pada sebab-sebab terdahulu. Tergantung pada mata dan objek, kesadaran mata, sentuhan, tergantung pada perasaan, dan juga tergantung pada persepsi. Nah, sehingga apa? Terkonstruksi. Dan kalau kemudian mata dan bentuk lenyap, maka pada akhirnya pikiran pun juga lenyap, akan berganti pada pikiran yang lain. Sehingga apa? Tidak kekal. Pikiran yang menyenangkan tidak kekal. Dilihat dari sisi, yaitu bahwa ini muncul karena konstruksi, artinya tidak kekal. Anicca. Jadi merenungkan bahwa ini anicca, tidak kekal. Karena muncul dari sebuah konstruksi, maka tidak kekal. Kalau tidak kekal, lantas apa? Ya tidak layak untuk digenggam. Nah, ini yang pertama. Nah, yang kedua adalah olarikang atau kasar. Seseorang yang memahami ajaran Buddha akan mengerti bahwa sebenarnya apapun bentuk pikiran, termasuk sebelumnya adalah sanya vedana yang muncul, semata-mata karena indria bersentuhan dengan objek, itu disebut sebagai samisa. Samisa itu artinya apa? Masih berkaitan dengan duniawi. Ketika melihat bentuk, kemudian muncul
bentuk yang indah, muncul perasaan menyenangkan, pikiran senang, itu adalah samisa, masih bersifat duniawi. Yang bersifat duniawi itu adalah kasar, dan kekasarannya itulah juga, yaitu adalah penderitaan sebenarnya. Melihat itu sebagai kasar artinya melihat itu sebagai duka, penderitaan, bagian dari duka, bagian dari penderitaan. Maka merenungkan bahwasanya pikiran yang menyenangkan itu adalah olarika atau kasar, artinya adalah melihat itu sebagai duka, penderitaan. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah padijak samupanang, melihat bahwa pikiran-pikiran yang muncul yang disebabkan mata melihat bentuk, pikiran-pikiran yang muncul karena itu, apakah menyenangkan, tidak menyenangkan, ataupun netral, itu kemunculannya juga tidak muncul secara tiba-tiba, tidak muncul secara spontan, tetapi muncul karena sebab-sebab tertentu. Seperti tadi kalau dilihat, yaitu dari sisi apa yang disampaikan Sang Buddha di dalam Madhu Pindika Sutta. Ya muncul karena ada mata, ada bentuk, ada kesadaran mata, ada kontak, ada vedana, ada persepsi, maka muncul pikiran. Ada banyak hal yang berada di sana, maka muncul apa? Pikiran. Dan kemudian ada satu, yaitu analisa yang diberikan oleh Sang Buddha dalam khutbah lainnya. Sebenarnya ketika kita melihat objek, kemudian di sana ada kesadaran mata, muncul kesadaran mata, kemudian imbasnya adalah ada perasaan, ada persepsi, ada pikiran-pikiran. Itu kemunculannya juga karena beberapa hal. Misalnya begini dikatakan, mengapa ada kesadaran mata? Mengapa ada pengalaman melihat? Setidaknya adalah karena ada 3 hal. Setidaknya. Yang pertama adalah karena ada objek. Ada wujud, ada objek yang berada di wilayah di mana mata bisa melihat. Itu pertama. Yang kedua adalah ada mata. Mata yang melihat ini adalah mata yang sehat, mata yang tidak rusak. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah ada tajuk samanahara, atau ada perhatian terhadap objek. Kalau ketiganya ini berkumpul, baru akan ada kesadaran mata. Kalau tidak berkumpul, maka pengalaman melihat terhadap objek tersebut juga tidak ada. Sebagai contoh misalnya adalah ada misalnya objek. Objek ini berada di wilayah di mana mata bisa melihat. Ada juga perhatian terhadap objek tersebut, tetapi ternyata mata kita rusak. Mata kita tidak bisa melihat. Ya tidak akan ada pengalaman melihat terhadap objek tersebut. Walaupun objeknya sudah berada di wilayah mata sebenarnya bisa melihat. Ada perhatian juga, tapi mata kita rusak, nggak bisa melihat. Atau misalnya apa? Misalnya matanya sehat, ada perhatian, tetapi objeknya berada di luar di mana mata bisa melihat. Terlalu kecil misalnya objeknya. Ya tidak ada pengalaman melihat berkaitan dengan mata, dengan objek tersebut. Atau misalnya objek berada di wilayah di mana mata bisa melihat, mata pun juga sehat, matanya waras, tidak sakit, tetapi ternyata tidak ada perhatian pada pikiran kita, tidak ada perhatian terhadap objek tersebut, ya juga tidak ada pengalaman melihat. Nah baru kemudian ketika ada ketiganya, ada mata, ada objek, matanya sehat, objeknya berada di wilayah di mana mata bisa melihat, ada pikiran yang memperhatikan, ya tajuk samanahara, ada perhatian pikiran ke objek tersebut, baru kemudian ada kesadaran mata. Kesadaran mata memunculkan yaitu ya ada kontak, ada perasaan, ada pengenalan, ada pikiran. Ternyata muncul karena apa? Muncul karena berbagai sebab.
Yang mana ketika melihat persebabnya ini, di sana tidak ditemukan ada entitas, tidak ditemukan ada diri. Karena apa? Ya karena masing-masing juga mengalami apa? Kemunculan dan juga pelenyapan. Objek juga muncul dan lenyap. Mata juga muncul dan lenyap. Artinya ya mata kita juga muncul dan lenyap. Karena ketika mata melihat kemudian kita mendengar suara, sebenarnya mata tidak berfungsi. Maka muncul dan lenyap. Kemudian juga perhatian kita juga muncul dan lenyap. Dan karena itu semua muncul dan lenyap, maka termasuk perasaan kita ya, kontak, pasa, perasaan, pengenalan, pikiran kita pun juga muncul dan lenyap. Tidak ada entitas di dalamnya. Dan melihat bahwa tidak ada entitas di dalamnya, kemunculan dari pikiran tersebut adalah bersebab, dan sebab-sebabnya tidak bisa dipertahankan, maka sebenarnya tidak ada diri di sana. Nah, perenungan terhadap tancak sangkatang olari kang padijak semupanang, bahwa pikiran-pikiran ini sifatnya terkonstruksi, sifatnya kasar, dan kemunculannya bersebab, itu mengacu pada perenungan terhadap anicca, mengarah kepada perenungan terhadap anicca, dukkha, dan anatta. Dan kalau perenungan demikian itu direnungkan, maka akan memunculkan sebuah pengalaman yang lain, yaitu apa? Etang santang, etang panitang, yadidang upeka. Bahwa ini mendamaikan, ini begitu luhur, yaitu upeka, keseimbangan batin. Batin menjadi seimbang. Melihat pikiran-pikiran yang muncul karena mata melihat objek, kemudian direnungkan dari sisi anicca, dukkha, anatta, atau dengan kata lain dari sisi sangkata olari kang padijak samupanang, maka di sana akan memunculkan yaitu ya ketenangan batin, keseimbangan batin. Nah, keseimbangan batin yang muncul dari ini adalah sebuah keseimbangan batin yang sifatnya mendamaikan, sifatnya luhur, dan ini bukan samisa, ini bukan duniawi, tetapi lebih pada niramisa, yaitu yang sudah bukan duniawi. Dan ini adalah sebuah latihan. Nah, sehingga ketika orang merenungkan demikian, ketika merenungkan bahwa ya pikiran-pikiran tersebut adalah anicca, dukkha, anatta, maka pikiran-pikiran yang menyenangkan, tidak menyenangkan, yang netral karena mata melihat objek itu akan lenyap. Maka Sang Buddha mengatakan, tasata upanang manapang upanang amanapang upanang manapang nirujati, lenyap. Sementara apa? Upeka santati, sementara keseimbangan batin menjadi kokoh. Nah, ini yang kemudian sebenarnya dari dalam konteks bahya darujiriya, yang kemudian pada saat batin menjadi upeka, batin menjadi seimbang ketika melihat, itu adalah ketika dinyatakan sebagai didik didamatang bawisati. Bahwa ketika melihat, di dalam melihat, itu hanya sekedar pengalaman melihat. Di situ ada keseimbangan batin. Tetapi Bante, di dalam Indriya Bhavana Sutta kan ada perenungan yang panjang lebar. Memang awal mula kita melatih batin kita, ya memang perenungannya bisa panjang lebar. Wah, ini tidak kekal, ini adalah dukkha penderitaan, ini adalah tanpa diri, wah ini adalah muncul karena konstruksi, ini adalah olarika kasar, ini adalah samisa duniawi, ini kemunculannya bersebab dari berbagai macam sebab, maka memunculkan itu pengalaman melihat, memunculkan pikiran senang, tidak senang, ataupun netral berkaitan dengan pengalaman melihat. Memang bisa panjang lebar. Tetapi kalau kemudian itu dilatih dan dilatih terus, kemampuan demikian akan menjadi sangat cepat. Begitu melihat akan memunculkan keseimbangan batin. Nah, inilah yang kemudian Sang Buddha memberikan sebuah perumpamaan. Dia mengatakan, Sia tapi ananda cakuma puriso umilitwa wa nimileya wa umileya ewa mewa ko ananda yasa kasasi ewang sigang ewang tuwadang ewang pakka sirina upanang manapang amanapang upanang manapang nirujati upeka santati. Ini penting. Yang mana Sang Buddha memberikan sebuah perumpamaan bahwasanya seperti halnya seseorang
yang tadinya membuka mata kemudian menutup mata, atau tadinya membuka mata, menutup mata kemudian membuka mata, dan itu terjadi sangat cepat, maka demikian pula dengan sangat cepatnya pikiran-pikiran yang menyenangkan, tidak menyenangkan, ataupun yang netral lenyap. Kemudian UPK muncul. Nah, ini kalau sudah terlatih. Jadi awalnya memang perenungan terhadap anicca dukkha anatta bisa panjang. Karena dalam latihan, tetapi begitu menjadi sebuah keterampilan, begitu melihat objek, langsung ada yaitu pemahaman, kebijaksanaan tentang ini anicca tidak kekal. Sehingga apa? Begitu ada pemahaman demikian, yang begitu cepatnya, maka keseimbangan batin akan muncul juga dengan begitu cepat. UPK akan muncul dengan begitu cepat. Seperti seseorang yang tadinya membuka mata kemudian menutup mata, atau seseorang yang tadinya menutup mata kemudian membuka mata, begitu cepatnya. Nah, sehingga di dalam Bahya Darujiriya, ya Bahya Sutta, sabda memberikan yaitu wejangan terhadap bahya, sebenarnya ketika dikatakan tidak matang bawisati, di dalam melihat itu hanya sekedar pengalaman melihat, di situ bukan hanya sekedar yaitu tidak ada apa-apa, seseorang yang masa boros, seseorang yang apatis, yang tidak peduli. Di situ ada kebijaksanaan. Seseorang memahami bahwasanya di dalam melihat ini ya semuanya adalah tidak kekal. Ini sesuatu yang sifatnya adalah samisa, duniawi, kasar. Kemunculan dari apa yang dilihat ini sebenarnya bersebab dan adalah karenanya itu adalah anatta, tanpa diri, tanpa entitas. Nah, karena ada kebijaksanaan yang melatar belakangi pemahaman seseorang yang mempraktikkan dhamma, mempraktikkan batinnya sedemikian rupa, maka ketika melihat itu hanya sekedar melihat. Dan batin seimbang. Batin tidak terseret oleh suka ataupun tidak suka, oleh keserakahan ataupun kebencian. Batin menjadi seimbang. Dan itu bisa terjadi dengan sangat cepat. Ewang sigang, ewang tuwadang. Jadi begitu sigap, begitu cepat bisa terjadi. Dan ini juga terjadi berkaitan dengan yaitu ketika seseorang mendengar. Juga sama. Jadi ketika seseorang mendengar suara, maka biasanya akan muncul pikiran senang, pikiran tidak senang, pikiran yang yaitu netral. Dan ketika itu muncul juga harus dilihat. Pertama harus disadari, diketahui, oh muncul pikiran senang. Muncul pikiran tidak senang, muncul pikiran yang netral. Tahu persis. Kenapa muncul pikiran yang senang? Ya karena itu sesuatu yang dilekati, diingini. Kenapa muncul pikiran yang tidak senang? Ya karena itu suara-suara yang tidak disukai, tidak diinginkan. Kenapa muncul yaitu pikiran yang netral, flat? Itu karena apa? Ya suaranya biasa-biasa saja. Tidak menyukai tetapi juga tidak membenci. Maka flat. Biasa-biasa. Tidak menyenangkan dan juga bukan menyenangkan. Nah, itu harus ada sati perhatian. Baru kemudian karena ada perhatian demikian, seseorang yang telah mengerti dhamma ya, kemudian muncul sebuah perenungan yang persis sama, bahwa ini adalah sangkata, ya karena terkonstruksi, ini adalah olarika, adalah kasar, dan ini adalah padijak samupanang. Kemunculannya adalah bersebab. Atau dengan kata lain, bahwa suara-suara yang terdengar ini apakah yang menyenangkan, tidak menyenangkan, ataupun yang netral, termasuk pikiran-pikiran yang merespon ini, itu sebenarnya apa? Sangkata. Sebenarnya adalah anicca, tidak kekal. Ini sebenarnya juga adalah ya dukkha, penderitaan, kasar, bersifat duniawi, dan ini adalah kemunculannya bersebab, maka tidak ada diri, tidak ada entitas di sana. Merenungkan anicca, dukkha, anatta. Dan ketika perenungan itu terjadi, ketika seseorang melihat bahwa ya suara-suara, termasuk pikiran-pikiran yang merespon suara-suara tersebut, sifatnya adalah anicca, dukkha, anatta, maka ya genggaman pun juga akan terlepas, tidak melekatinya.
Dan karena tidak melekatinya, ya muncul apa? Muncullah keseimbangan batin. Etang santang, etang panitang, ya didang UPK. Ini mendamaikan, ini luhur, yang tidak lain adalah UPK, keseimbangan batin. Dan ini bisa terjadi dengan sangat cepat kalau dilatih lagi dan lagi. Ya awalnya seperti yang dalam konteks melihat juga, perenungannya juga bisa panjang. Yang merenungkan dari berbagai sisi, apa yang telah disabdakan oleh Sang Buddha berkaitan dengan anicca, dengan dukkha, dengan anatta, bisa panjang. Tetapi kalau sudah menjadi sebuah keterampilan, ya begitu mendengar suara yang muncul perasaan dan juga bentuk-bentuk pikiran senang, tidak senang, ataupun netral, maka perenungan akan cepat muncul di sana, kebijaksanaan akan muncul di sana dengan cepatnya. Bahwa ini adalah anicca, dukkha, anatta, sehingga UPK, keseimbangan batin juga akan muncul dengan sangat cepat. Yang mana di sini Sang Buddha memberikan sebuah perumpamaan. Kalau tadi dengan yaitu melihat, diumpamakan seperti orang menutup mata ataupun membuka mata. Nah, berkaitan dengan mendengar, itu diumpamakan seperti seseorang yang snap the finger. Jadi gimana ya? Jadi kalau kita jeplek tangan kita begini, itu kan cepat sekali. Ya, suara yang begitu cepat. Nah, seperti itu, bagaimana batin yang tadinya itu ya disertai pikiran senang tidak senang dan netral karena mendengar suara langsung hilang, kemudian tergantikan dengan UPK, keseimbangan batin. Keseimbangan batin yang sebenarnya adalah niramisa, yang bukan duniawi. Mengapa? Karena muncul dari yaitu kebijaksanaan, muncul dari pemahaman yang benar, muncul dari apa? Pandangan terang, yaitu anicca, dukkha, anatta, sangkata, uladika, padicca, samupana. Itu ketika mendengar. Nah demikian pula ketika yaitu membaui juga sama. Ketika kita membaui bebauan tertentu, kalau itu menyenangkan ya kita merasa bahagia. Kemudian pikiran kita juga ikut merespon dengan bahagia. Ketika bau yang kita cium itu adalah tidak menyenangkan, muncul kebencian. Pikiran membenci. Dan ketika muncul yang netral, ya biasa-biasa saja. Nah kalau itu terjadi pun juga sama. Harus disadari. Harus diperhatikan bahwa ini setelah disadari, diketahui, juga direnungkan. Ini anicca, ini dukkha, ini anatta, ini sangkata, ini uladika, ini padicca samupana. Tidak kekal, penderitaan, dan juga tanpa diri. Ini merupakan fenomena yang terkonstruksi, yang kasar, yang kemunculannya bersebab. Direnungkan demikian, maka muncullah keseimbangan batin. Karena batin kemudian tidak melekati. Muncul keseimbangan batin. Ketika mencium hanya sekedar yaitu mencium. Seperti yang disampaikan Sang Buddha di dalam Bahya Sutta. Ya mute mutamatang bawisati. Ketika salah satunya adalah mencium, bebauan, itu hanya sekedar pengalaman membaui. Dan tidak lebih dari itu. Dan ketika ini dilakukan, maka juga sama. Kalau dilakukan lagi dan lagi, maka menjadi sebuah yaitu keterampilan. Ya, jadi sebuah keterampilan. Jadi diumpamakan seperti yaitu air yang ditaruh di atas daun terati. Ketika air ditaruh di atas daun terati itu akan cepat sekali, yaitu ketika daunnya itu dimiringkan, itu pasti akan cepat mengalir, akan jatuh. Nah, tidak melekat yaitu daun terati tersebut. Nah, demikian pula batin yang tadinya itu dikuasai oleh senang dan tidak senang, ketika perenungan dilakukan bahwa ini anicca, dukkha, anatta, di situ juga memunculkan yaitu UPK, keseimbangan batin yang muncul karena yaitu perenungan terhadap anicca, dukkha, dan anatta. Keseimbangan batin yang muncul karena pandangan terang. Nah, akan terjadi begitu dengan begitu cepat. Ewang sigang, ewang tuwadang. Jadi dengan begitu cepat bisa terjadi kalau batin terlatih. Nah, kemudian berkaitan dengan mengecap yaitu rasa juga sama. Ketika mengecap rasa, mengecap yaitu makanan terutama, ya bisa memunculkan pikiran senang, tidak senang, ataupun netral. Maka itulah kemudian dalam ya praktek lainnya, Sang Buddha memberikan praktek kepada para
ya para bante, para biku, termasuk juga baik dilakukan untuk para berumah tangga. Untuk apa? Melakukan perenungan. Sebelum makan, lakukan perenungan. Bahwa saya makan makanan ini bukan untuk kesenangan, bukan untuk pemabukan, bukan untuk mempercantik, memperindah diri, tetapi sekedar untuk mempertahankan tubuh ini agar tidak sempat lapuk. Untuk apa? Membantu kehidupan bermoral, untuk membantu kehidupan sesuai dengan yaitu dhamma, kehidupan yang luhur. Makan bukan untuk memunculkan sakit yang baru karena kekenyangan, tetapi juga tidak untuk memunculkan tetapi juga untuk melenyapkan sakit yang lama karena lapar. Nah, jadi mengetahui tujuan mengapa seseorang makan, tujuan yang bijak, yang baik, itu juga bagian dari latihan pada saat kita mengecak makanan. Nah, tetapi di sini dalam khutbah ini, dalam Indriya Bhavana Sutta ini, ya seperti yang lainnya. Dari melihat, mendengar, membawi, dalam kita mengecap juga sama. Jadi seperti ya ketika muncul pikiran yang senang, tidak senang, ataupun yang netral, harus direnungkan. Harus diketahui kemunculannya, kemudian direnungkan. Bahwa ini adalah muncul karena konstruksi. Ya, muncul karena apa? Konstruksi, karena apa? Ada lidah dan juga ada yang dikecap, misalnya makanan, maka muncullah kesadaran lidah. Ketika ketiganya muncul, maka muncullah kontak rasa. Dengan adanya kontak, maka muncullah perasaan. Dengan adanya perasaan, maka muncullah sanya, pengenalan terhadap objek tersebut. Dan dengan adanya pengenalan terhadap objek tersebut, maka muncullah pikiran. Bisa senang, tidak senang, ataupun pikiran yang netral. Nah, direnungkan bahwa ini pikiran ini pun juga muncul karena konstruksi. Dan kalau kita perhatikan masing-masing dari fenomena yang mengkonstruksi keberadaan pikiran senang atau tidak senang atau netral ini, itu sifatnya adalah berubah-ubah. Mereka sifatnya muncul kemudian lenyap. Karena mereka muncul dan lenyap, karena rasa lidah juga yang muncul dan lenyap, rasa juga objeknya, yaitu apa, makanan juga muncul dan lenyap, kesadaran lidah juga muncul dan lenyap. Karena semuanya muncul dan lenyap, maka pikiran yang senang tidak senang dan pikiran netral juga muncul dan lenyap. Anicca. Dan sejauh itu adalah pikiran-pikiran yang muncul karena indera, itu adalah olarika, kasar. Itu adalah samisa duniawi, itu kasar. Dan karenanya itu adalah duka, penderitaan. Dan kesadaran terhadap yaitu lidah, termasuk pikiran sebagai dampak dari kesadaran terhadap lidah, itu juga sifatnya apa? Kemunculannya itu adalah bersebab. Ada sebab-sebab yang memunculkan. Mereka menjadi satu, memunculkan pikiran. Yang mana di setiap sebabnya ini tidak ditemukan sebuah entitas. Tidak ditemukan sebuah diri. Yang karena itulah maka ini adalah anatta. Ini adalah tanpa diri. Nah, kalau demikian halnya, berarti untuk apa kemudian melekati, untuk apa kemudian menggandrungi pikiran-pikiran senang, tidak senang, ataupun yang netral. Maka batin menjadi apa? Withdrawing. Batin menjadi yaitu tidak melekati. Dengan batin tidak melekati dan juga tidak menolak dalam artian tidak membenci, yaitu hanya sekedar sebuah pikiran yang muncul, maka disitulah akan muncul yaitu UPK, keseimbangan batin. Keseimbangan batin yang bukan samisa, bukan duniawi. Yang disebut sebagai etang santang, etang panitang, yaitu etang UPK, bahwa ini adalah mendamaikan, ini adalah luhur, agung, yaitu UPK, keseimbangan batin. Dan ini pun juga latihan demikian barangkali awalnya juga akan ya dengan perenungan yang panjang untuk orang-orang tertentu. Tapi kalau dilatih terus, maka ini pun juga seperti yang lainnya. Keseimbangan batin akan muncul dengan sigap, akan muncul dengan cepatnya. Jadi diumpamakan seperti seseorang yang mau meludah.
Jadi kalau misalnya ludah sudah terkumpul di mulut kita, maka akan dengan cepat kita meludah. Ya tidak apa nunggu-nunggu waktu, langsung diludahkan. Nah demikian dengan kemahiran pikiran untuk merenungkan anicca, dukkha dan anatta, begitu muncul pikiran, maka akan terdeteksi oleh pikiran dengan kebijaksanaan bahwa ini adalah anicca, ini adalah dukkha, ini adalah anatta. Dan dengan pemahaman demikian akan dengan sangat cepatnya keseimbangan batin itu muncul, UPK muncul. Nah itu adalah berkaitan dengan ketika kita makan. Dan ketika kita bersentuhan juga sama. Jadi ketika kita bersentuhan juga, ya ketika ada sentuhan terhadap objek tertentu ya bisa menyebabkan yaitu pikiran senang, pikiran tidak senang ataupun yang netral. Kalau kita bersentuhan dengan hal-hal yang menyenangkan, yang membawa kepada perasaan yang menyenangkan, muncullah pikiran yang senang. Pada saat kita bersentuhan dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita tertusuk duri misalnya, atau tersayat oleh pisau misalnya, dan itu tidak menyenangkan, maka muncullah pikiran yang tidak senang. Dan ketika itu terjadi, maka juga sama, direnungkan. Tancako sangkatang olarikang padicak samupanang, bahwa ini pun, pikiran-pikiran ini pun juga sangkata, muncul karena konstruksi, yang karenanya itu adalah tidak kekal. Ini adalah olarika, kasar, yang karenanya itu adalah dukkha, penderitaan. Ini adalah padicak samupanang, kemunculannya itu bersebab, yang mana di setiap fenomena yang memunculkan keberadaan pikiran ini tidak ditemukan sebuah inti, tidak ditemukan sebuah entitas, sebuah diri, dan karenanya itu adalah anatta, tidak ada diri di sana. Dan karena melihat bahwa pikiran-pikiran ini adalah anicca, dukkha dan anatta, lantas untuk apa kemudian menggenggamnya? Untuk apa kemudian ketika disentuh dengan yang tidak menyenangkan, marah-marah terus, tidak hilang-hilang, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Dan untuk apa kemudian ketika disentuh dengan hal-hal yang menyenangkan, lantas kemudian terobsesi, melekatinya, memikirkan lagi dan lagi, sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan. Padahal itu adalah tidak kekal. Padahal itu adalah dukkha, penderitaan. Padahal di dalamnya tidak ada inti, tidak ada entitas, tidak ada diri. Maka batin menjadi withdrawing. Batin menjadi apa? Menjadi tidak melekati. Dan ketika itu terjadi, ya yang muncul adalah UPK. Keseimbangan batin yang muncul karena kebijaksanaan. Jadi bukan karena tadi yang manapak itu kan seperti netral, seimbang, tetapi itu muncul bukan karena kebijaksanaan. Muncul karena apa? Wah ini objek yang ya bukan menyenangkan tapi juga tidak memberikan kebencian. Jadi biasa-biasa. Itu adalah avijja. Yang ada adalah avijja. Tetapi kalau kemudian muncul perenungan, maka muncul UPK, keseimbangan batin, itu adalah karena kebijaksanaan. Dan ini yang harus dikembangkan. Dan ini juga sama. Kalau awalnya bisa saja perenungan yang dilakukan bisa panjang. Wah ini adalah anicca dengan alasan ini dan itu. Wah ini adalah dukkha, penderitaan dengan alasan ini dan itu. Ini adalah anatta, tanpa ada aku, tanpa ada diri dengan alasan ini dan itu. Tetapi kalau itu dilatih terus, maka juga menjadi sebuah keterampilan. Dan UPK yang muncul akan begitu dengan cepat muncul. Begitu muncul pikiran yang menyenangkan atau tidak menyenangkan atau yang netral, maka dengan cepatnya itu akan lenyap. Sementara UPK santati, sementara UPK keseimbangan batin menjadi kokoh di sana. Dan diibaratkan seperti seseorang yang merentangkan tangannya, kemudian menekuk kembali tangannya, atau dari menekuk kemudian merentangkan, sedemikian cepatnya, demikian pula pikiran-pikiran yang muncul disebabkan karena yaitu ya bersentuhan dengan objek, itu akan segera lenyap, dengan cepatnya lenyap, dan UPK keseimbangan batin itu akan kokoh di sana dengan perenungan anicca, dukkha dan anatta yang sudah terjadi secara cepat, ya secara mahir. Nah itu adalah berkaitan dengan 5 indera yang pertama. Dan termasuk adalah berkaitan dengan pikiran itu sendiri. Yang di dalam Bahaya Sutta disampaikan
Baik, silakan Bante, dilanjutkan. Sampai di mana tadi? Saya kok tiba-tiba mati ya. Ya. Oke, saya lanjutkan ya. Kemudian yang berkaitan dengan pikiran juga sama. Jadi ketika muncul ya pikiran, berpikir objek-objek, biasanya akan muncul pikiran senang, tidak senang, pikiran yang netral. Nah, sehingga ketika itu muncul juga harus direnungkan. Ini pun juga sifatnya adalah sangkata, yaitu muncul karena konstruksi, sifatnya adalah olarika, yaitu kasar, sifatnya adalah yaitu kemunculan yang bersebab. Sehingga karena hal itulah ini pun juga sifatnya anicca, dukkha dan anatta. Tidak kekal, ya bagian dari dukkha penderitaan dan juga tanpa diri. Nah, kalau merenungkan demikian terhadap berbagai bentuk pikiran yang muncul karena pikiran itu sendiri, ya kemudian di sana akan muncul apa? Muncul yaitu batin yang tidak melekati. Ya, dari batin yang tidak melekati, maka muncullah UPK, muncul keseimbangan batin, muncul UPK. Dan ini pun juga akan terjadi kalau sudah mahir, itu akan menjadi sangat cepat. UPK akan muncul dengan cepat, yaitu seperti diibaratkan seperti kalau ada yaitu besi panas, besi yang sudah dipanaskan di terik matahari seharian penuh, kemudian kita meneteskan 2 atau 3 tetes air. Nah, dengan begitu cepatnya airnya itu akan menguap. Nah, demikian pula ketika muncul pikiran-pikiran yang sifatnya adalah anicca, dukkha dan anatta, itu juga ketika perenungan terjadi bahwa itu adalah anicca, dukkha dan anatta, dan seseorang sudah mahir di dalamnya, maka akan begitu cepat pikiran-pikiran demikian lenyap, kemudian tergantikan dengan UPK. UPK menjadi kokoh. Ya, UPK yang muncul karena kebijaksanaan. Nah, ketika dikatakan vinyati vinyata matang bawisati, bahwa di dalam berpikir itu hanya sekedar berpikir, pengalaman berpikir, itu juga bukan seperti seseorang yang apatis, yang yaitu masa bodoh, tidak, tetapi di situ ada kebijaksanaan yang melatar belakangi. Ada kebijaksanaan di balik itu. Hanya ketika kebijaksanaan itu sudah kokoh, maka yaitu batin yang seimbang itu akan dengan cepat untuk muncul. Nah, itulah bahwasanya Indriya Bhavana Sutta ini mengajarkan kita untuk melihat apapun pengalaman-pengalaman yang terjadi berkaitan dengan 6 indriya kita, ternyata sifatnya adalah anicca, dukkha dan anatta. Dan karenanya maka tidak layak, tidak patut untuk dilekati. Dengan pemahaman demikian akan memunculkan UPK, keseimbangan batin. Dan itu bisa membawa kepada yaitu pelenyapan kotoran batin itu sendiri. Dan ini adalah latihan yang harus dilatih oleh setiap umat Buddha. Yang mana ketika seseorang telah mencapai kesucian tetapi masih berlatih sebagai seorang seka, yaitu seorang Sotapanna, Sakadagami dan Anagami, bahkan ketika muncul yaitu pikiran-pikiran demikian, mereka masih dalam batin mereka masih muncul, ya masih muncul pikiran senang, tidak senang ataupun yang netral. Ketika melihat, mendengar, membaui, mengecap, bersentuhan ataupun berpikir masih muncul. Tetapi mereka yang sudah terlatih, apalagi seorang yang telah mencapai kesucian tetapi masih seka, masih berlatih, itu akan muncul dalam batin mereka rasa jijik. Rasa yaitu pikiran jijik, pikiran muak terhadap pikiran-pikiran demikian. Dan ketika pikiran jijik muak itu muncul, dengan segera batin mereka akan menjadi tenang. Jadi sudah ya katakan perenungan terhadap anicca, dukkha dan anatta itu bagi mereka sudah sangat mahir. Sehingga apa memunculkan pikiran jijik muak terhadap apapun, yaitu pikiran-pikiran yang muncul yang berkaitan dengan 6 indriya yang sifatnya adalah samisa atau duniawi, akan segera diketahui dan mereka menjadi muak. Nah, tetapi kemudian kalau seseorang sudah mencapai kesucian arahanta, ini menarik sekali. Nah, seseorang yang sudah mencapai kesucian arahanta, batinnya akan tetap seimbang terhadap apapun pengalaman indriya yang terjadi, walaupun tentu perasaan masih ada, perasaan sakit fisik masih ada, tetapi batin mereka tetap seimbang.
Bahkan mereka punya kemampuan untuk mengubah cara melihat objek tersebut. Misalnya kalau melihat objek yang sifatnya adalah menjijikan, atau misalnya melihat mayat yang menjijikan. Nah, seorang arahat bisa membawa batinnya untuk apa? Memunculkan yaitu apatikulasanya. Jadi berdiam dengan batin yang tidak jijik dengan mayat tersebut. Atau bisa melihat kejijikan sebagai kejijikan, tergantung batin seorang arahat demikian. Atau melihat itu dengan apa? Dengan upekako sato sampajano. Melihatnya dengan keseimbangan batin, penuh perhatian dan penuh pemahaman yang benar. Nah, ketika melihat objek yang menjijikan, termasuk ketika misalnya melihat objek yang tidak menjijikan, seorang arahanta bisa mengubah cara berpikirnya, yaitu melihat objek yang tadi tidak menjijikan, yang indah misalnya, itu dengan apa? Melihatnya sebagai sesuatu yang tidak indah, atau melihatnya sebagai sesuatu yang memang indah, atau melihatnya sebagai sesuatu yang biasa, yang ya tidak memunculkan, ya kata melihatnya sebagai yang bukan indah tetapi juga bukan tidak indah. Batin seimbang UPK, batin penuh perhatian dan batin penuh pemahaman yang benar, kebijaksanaan. UPK-ku satu sambajano. Dan itu terjadi berkaitan dengan telinga, hidung, lidah, jasmani dan juga pikiran. Dan itu adalah seorang arhanta yang memang dengan batin kemahiran batin mereka bisa yaitu menentukan bentuk batin apa yang muncul ketika melihat, mendengar, membaui, mengecap, bersentuhan, berpikir tentang objek. Dan batin mereka akan tetap seimbang, tidak terseret oleh yaitu hal-hal yang berada di luar. Itulah kenapa seorang arahanta itu disebut sebagai nipapanca. Sementara seorang yang belum mencapai susana arahanta itu masih disebut sebagai papanca. Apalagi seorang putujana adalah papanca. Ya, papanca rata putujana. Seorang putujana itu sangat menyukai papanca. Apa itu papanca? Papanca adalah bentuk pikiran yang terobsesi. Jadi ketika melihat sesuatu kemudian berpikir lagi dan lagi, terus-menerus berpikir dengan hal yang sama. Jadi membawa pengalaman tersebut ke dalam pengalaman yang lampau, yang akan datang, yang sekarang. Jadi terobsesi. Jadi batin kita itu mudah sekali terobsesi, papanca. Tetapi bagi seorang arahanta sudah tidak ada papanca. Batin sudah tidak terobsesi. Karena apa ya? Mereka sudah secara otomatis batin mereka sudah melihat ketidakkekalan, melihat duka, melihat anatta, sehingga batin tidak terobsesi. Jadi tidak terbawa oleh obsesi pikiran, tidak terbawa oleh itu papanca. Maka batin mereka adalah batin yang seimbang. Dan itulah Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, bahwasanya indriya bawana sutta adalah khutbah yang memang patut untuk kita ya jadikan sebagai acuan dalam kita mengembangkan batin kita berkaitan dengan yaitu pengembangan batin melalui 6 indriya, yaitu dengan perenungan terhadap anicca, dukkha dan anatta ketika muncul pikiran-pikiran senang tidak senang ataupun pikiran yang netral ketika indriya kita bersentuhan dengan objek. Itu yang akan memang saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga bisa dipahami. Ya tadi ada satu error ya, jadi tiba-tiba internetnya mati. Padahal menggunakan modem, tetapi tiba-tiba mati. Ya terima kasih. Semoga kita semua memahami apa yang disampaikan oleh Sang Buddha. Selanjutnya kita semua maju dalam Dhamma. Ya saya kembalikan kepada moderator kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Bante. Selanjutnya kami sediakan sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, dapat menyebutkan nama terlebih dahulu dan pertanyaan disampaikan secara singkat dan jelas. Bagi yang mengikuti melalui siaran langsung, juga dapat menuliskan pertanyaannya pada kolom komentar. Kepada yang ingin bertanya, kami persilahkan.
Silahkan. Ada. Baik, silahkan kepada Saudara Fernalihan, bisa disampaikan pertanyaannya. Selamat malam Bante, Namo Buddhaya. Baik, silahkan, selamat malam. Iya Bante, saya ada beberapa pertanyaan Bante karena bagi saya ini menarik sekali terkait apa yang telah Bante sampaikan tadi. Saya tertarik terkait konstruksi pikiran yang seperti tadi Bante jelaskan. Saya belakangan ini juga cukup tertarik menganalisa dan mencoba memahami begitu Bante, bagaimana konstruksi pikiran ini berlangsung. Kemudian yang ingin saya tanyakan terkait posisi kama Bante. Jadi di mana posisi kama itu muncul Bante? Maaf. Sejauh yang saya pahami, dengan adanya objek, kemudian kontak, kemudian muncul perasaan, kemudian sampai dipengaruhi oleh faktor-faktor loba, dosa maupun moha begitu Bante. Kemudian sampai muncul pikiran baik buruk. Di mana posisi kama itu Bante? Apakah pada saat pikiran itu terpengaruh oleh faktor loba, dosa, moha itu sudah muncul yang namanya kama baik atau kama buruk? Kemudian apakah pada saat niat, karena sejauh pemahaman saya kama itu adalah niat begitu Bante. Apakah pada saat muncul niat atau sampai perbuatan itu dilakukan dalam bentuk perbuatan gitu Bante. Ya. Mungkin itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Ya, jadi kalau kita mengacu kepada yaitu yang disampaikan Sang Buddha di dalam Madhupindika Sutta, ya tadi sudah saya sampaikan bahwasanya pengalaman melihat itu terjadi karena bahwa dengan adanya mata dan bentuk maka muncullah kesadaran mata. Nah, itu adalah kesadaran yang paling awal, kesadaran mata yang paling awal, disebut sebagai vinyana baga. Ya, bagian dari vinyana, bagian dari kesadaran yang awal. Nah, dengan ketiganya muncul, maka muncullah pasak kontak. Dengan adanya kontak, maka muncullah perasaan. Dengan adanya perasaan, maka muncullah yaitu persepsi, gambaran, pengenalan terhadap objek. Nah, dengan adanya pengenalan terhadap objek, maka muncullah vitaka. Nah, inilah. Di vitaka inilah yang biasanya kemudian mulai muncul yaitu karma. Mulai muncul niat-niat. Ya memang bahwa karma itu adalah niat atau kehendak. Cetanahang bikawe kamang wadami. Jadi wahai para biku, Sang Buddha menyampaikan bahwa cetana, niat, kehendak itu adalah karma, perbuatan. Dan perbuatan ini muncul ketika ada pikiran. Ketika sudah mulai berpikir, biasanya di situ akan ada yaitu niat. Ya, ada kehendak. Dan situ ada karma, dan itu akan berlangsung apalagi kalau kemudian ya pikiran tersebut kemudian menjadi sebuah obsesi yang di dalam Madhupindika Sutta ini yang vitaketi tang papanceti. Jadi apa yang seseorang pikirkan itu yang kemudian menjadi obsesi pikiran. Nah, obsesi pikiran yang kemudian dari obsesi pikiran itu kemudian memunculkan berbagai macam bentuk pikiran. Jadi mengaitkan pengalaman tersebut dengan pengalaman-pengalaman yang lampau, yang akan datang, yang sekarang, nah itu sudah rancu sekali di situ. Nah, itu di awal dari yaitu pikiran, dari vitaka. Nah, dari pikiran sudah mulai ada niat, kemudian dari papanca, nah itu ditambah lagi dengan papanca, nah di situ akan ada loba, dosa, dan moha. Itu akan muncul di situ. Ya, papanca di sini oleh Sang Buddha dalam kitab ulasan yang mengacu pada obsesi pikiran yang pasti disertai oleh 3 hal, yaitu apa? Yaitu tanha, mana, dan titik. Yaitu nafsu keinginan, kemudian mana atau pembandingan, kemudian titik adalah pandangan. Jadi tanha itu mengacu pada yaitu ya nafsu keinginan seperti ini milikku. Kemudian kalau mana pembandingan itu adalah seperti yaitu membanding-bandingkan, oh saya, aku, jadi ini aku lebih tinggi dari yang lainnya, aku lebih rendah
dari lainnya, aku sejajar dengan lainnya. Itu adalah mana? Itu adalah kotoran batin. Atau kemudian didik pandangan seperti ada diri, ada aku, ada entitas, ada individu. Nah, itu adalah didik. Dan itu muncul karena papanca. Dan papanca ini muncul ya setelah yaitu Vitaka. Ya, disinilah dari Vitaka inilah yang kemudian memunculkan berbagai macam niat karma yang akan terus berkembang kalau tidak disadari. Kalau tidak kemudian disadari, dimunculkan di sana sebuah kebijaksanaan seperti yang tadi, melihatnya itu sebagai sangkata, sebagai olarika, sebagai padicak samupanang. Ya, baru kemudian kalau itu dimunculkan, maka ya di situ akan melenyapkan papanca. Yang ada adalah keseimbangan batin atau kebaikan. Ya, jadi begitu ya. Semoga bisa dipahami. Baik, terima kasih Bante Anumodana. Ya, baik. Baik, terima kasih Bante atas jawabannya. Di sini sudah ada yang mengaktifkan fitur raise hand kepada Dita Dama, mungkin bisa disampaikan pertanyaannya. Ya, halo, ya, sebentar ya. Terima kasih host kesempatannya. Malam Bante, Yes. Mandami Bante. Suta yang sangat luar biasa Bante dari Majjhima Nikaya ini. Host perkenankan ya, karena saya sudah siapkan pertanyaan ini. Bante, pertanyaan pertama, Tajo Manahara ini apakah manasikara di Abhidhamma Bante? Yang Tajo Manahara itu. Terus yang kedua, di suta ini menarik sekali Sang Buddha menggunakan perumpamaan-perumpamaan ini, contoh melihat bentuk seperti buka mata dan tutup mata, mendengar suara seperti menyedik air, mencium bau seperti tetesan hujan di daun teratai, mengecap rasa meludah gumpalan ludah, menyentuh objek seperti merentangkan lengan yang tertekuk, menjadi waktu mengenali objek pikiran seperti tetesan air. Apakah ada penjelasan di kitab ulasan Bante atau di kitab-kitab lainnya kenapa Sang Buddha menggunakan perumpamaan begini Bante? Itu hal ini. Apakah hanya sekedar untuk memberikan harus melakukan secepatnya atau bagaimana Bante? Kan biasanya ada sebab-sebabnya Sang Buddha menggunakan perumpamaan ini. Terus yang terakhir adalah yang sangat menarik, cara arahata berlatih ini Bante. Yang jijik, yang sesuatu yang menjijikkan dilihat tidak jijik. Apakah ini didasari karuna atau meta atau bagaimana? Terus yang tidak jijik, yang indah menjadi jijik itu asubha ya Bante. Nah, kalau netral bagaimana? Mungkin dijelaskan lagi Bante. Terima kasih banyak. Iya, baik. Ya, untuk yang pertama memang ada indikasi bahwa yang dimaksud adalah manasikara. Ya, jadi tajuk samanahara itu lebih kepada manasikara, ada perhatian di sana. Ya, memang juga diterjemahkan sebagai perhatian, dan tampaknya saya juga pernah membaca bahwa itu mengacu pada manasikara. Ya, ada manasikara. Jadi sesuai di situ. Ketika ada mata, kemudian ada bentuk, kemudian ada perhatian ke sana. Itu mengacu pada manasikara. Kemudian yang kedua, tidak dijelaskan dalam kitab ulasan. Mengapa perumpamaan-perumpamaan ini diberikan oleh Sang Buddha, apa korelasinya? Tetapi kalau kita perhatikan kan memang tepat sekali kan. Jadi ketika berbicara tentang melihat, ya perumpamaan yang diberikan ya dengan perumpamaan mata kan. Mata menutup, mata melihat, mata membuka gitu kan. Jadi tidak menggunakan perumpamaan yang lain. Ya lebih kepada menggunakan perumpamaan yang menggunakan mata. Kenapa? Mata yang melihat. Dan ketika berbicara tentang yaitu suara, itu juga seperti tantangan. Snap the finger, ya gitu kan? Snap the finger, ya, oke. Itu kan begitu. Jadi memang suara gitu kan. Jadi yang diberikan oleh Sang Buddha ya memang itu ya lebih ya dekat sekali, ya tepat sekali. Ya tidak misalnya terbalik misalnya, kalau ketika melihat kemudian keseimbangan batin muncul seperti apa? Seperti snap the finger. Sementara dibalik kemudian ketika mendengar kemudian muncul ketenangan, keseimbangan batin, itu seperti orang menutup mata atau membuka mata. Ya, nanti terbalik jadinya kan. Jadi walaupun sebenarnya perumpamaan tersebut sebenarnya hanya sekedar untuk
memberitahukan kepada kita bahwa itu bisa terjadi dengan sangat cepat, tetapi kan katakan layaknya dalam perumpamaan tersebut kan disesuaikan yang terdekat kan. Ya, jadi ketika melihat ya perumpamaan yang diberikan berkaitan dengan mata. Ketika mendengar perumpamaan yang diberikan berkaitan dengan telinga. Ketika yaitu membaui, nah itu memang yang di situ ya tidak menggunakan hidung tetapi menggunakan air yang ada di daun teratai gitu kan. Kemudian ketika berbicara tentang lidah, yaitu mencicipi rasa makanan, itu seperti apa? Ya menggunakan perumpamaan yang ada di lidah. Seperti orang yaitu mau meludah, sudah penuh kemudian diludahkan. Dan untuk yang jasmani ya yang paling cocok adalah yaitu tangan ini, yang bertangan tangan atau menekuk tangan kan. Nah sementara untuk yang pikiran ya ini memang tidak ada padanan kenapa menggunakan itu, tetapi ya itu menjadi satu hal yang mana dengan perumpamaan yang diberikan yaitu tetesan air yang diteteskan ke besi yang dipanaskan seharian, yaitu cocok juga di situ. Ya, jadi dalam hal ini tidak dijelaskan lebih lanjut dalam kitab ulasan, tetapi yaitu sangat bersesuaian dengan yaitu 6 indria kemudian perumpamaannya. Lebih sesuai ketimbang kalau misalnya dibolak-balik. Begitu. Ya, kemudian kalau untuk yang pertanyaan terakhir, nah di sana Sang Buddha ini menyampaikan bahwa seorang arahanta itu ketika melihat objek yang adalah tidak menyenangkan atau yang partikula atau yang menjijikan, maka bisa membawa batinnya terhadap yaitu apatikula. Nah dikatakan dalam kitab ulasan memang ada penjelasannya yaitu menggunakan metta. Ya menggunakan cinta kasih. Ya bisa juga menggunakan kasih sayang juga sebenarnya. Walaupun yang di sana disebutkan metta, cinta kasih, tapi bisa juga dengan kasih sayang, dengan karuna. Jadi tidak dengan adanya metta ya di situ tidak memunculkan sebuah kejijikan, walaupun objeknya menjijikan. Karena metta itu sendiri kan artinya apa? Friendship, ya friendly. Ya metta yang diterjemahkan sebagai cinta kasih sebenarnya artinya adalah ya friendly, friendship gitu kan, sebuah persahabatan, rasa bersahabat. Jadi tidak ada kebencian di situ. Nah, kebalikannya adalah ketika muncul yaitu objek yang indah kemudian memunculkan ya partikula sanyi viharati, berdiam dengan persepsi itu menjijikan, itu dengan apa? Memunculkan ya pemikiran tentang asubha, ketidakindahan. Nah, memunculkan demikian. Nah, ketika dikatakan sebagai mengapa ya bisa memunculkan batin yang seimbang, upikaku satu sambajano, penuh perhatian dan juga penuh pemahaman, memang tidak disampaikan di dalam kitab ulasan, tapi di dalam khotbah-khotbah lain memang ada ajakan yang seringkali disampaikan oleh Sang Buddha, dan bahkan ini menjadi sebuah pencapaian bagi seorang arahanta, bahwasanya ketika seorang arahanta itu mengalami objek-objek melalui indera-inderanya, maka di sana dikatakan batinnya itu apa? Batinnya itu tidak gembira dan juga tidak bersedih. Newa sumano wa dumano hoti. Jadi tidak bergembira tapi juga tidak bersedih. Jadi batinnya seimbang. Dan itu memang menjadi ciri khas seorang arahanta demikian. Jadi batinnya itu tetap seimbang. Sehingga bahkan Sang Buddha misalnya ketika beliau ditanya ada oleh seorang dewa. Nah, ketika Sang Buddha duduk berdiam, kemudian ditanya, ya apakah Anda bersedih? Sang Buddha bertanya, kehilangan apa saya bersedih? Kemudian apakah Anda berbahagia? Mendapatkan apa saya berbahagia? Ya karena apa? Ya bagi seorang Buddha sudah tidak ada kehilangan lagi, sudah tidak ada perolehan lagi, sehingga apa? Sehingga tidak ada kesedihan dan juga tidak ada kebahagiaan. Dalam artinya ya batinnya menjadi seimbang upekaku. Tapi keseimbangan batin di sini yang muncul karena apa? Sati sambajana. Ya maka disebut satu sampajano. Ini kata lain dari sati sambajana. Karena batin seorang arahanta kan memang ya penuh perhatian dan juga penuh kebijaksanaan. Ya punya perhatian, kewaspadaan dan juga secara otomatis mereka memiliki demikian.
Makanya disebut sebagai orang yang tidak berlatih lagi karena sudah otomatis. Jadi mereka itu kusala dhamma mereka itu sudah otomatis ada. Maka sati sama jana itu akan ada di sana. Ya, dalam hal ini ketika berbicara yaitu sampajana atau kebijaksanaan atau panya, dengan kata lain ya mereka batin mereka sudah memahami sekali yaitu bagaimana setiap fenomena yang muncul itu tidak lain adalah ya anicca, dukkha dan anatta. Sementara kalau kita masih mengupayakan, bagi seorang arahanta sudah menjadi milik mereka. Jadi dhamma itu yang mereka itu adalah dhamma sebenarnya. Jadi pemahaman anicca, dukkha, anatta sudah menjadi otomatis bagi mereka. Dan itulah kenapa batin mereka menjadi seimbang. Dan itulah kenapa juga batin mereka sudah tidak dikuasai oleh papanca, mental proliferation, atau proliferasi pikiran atau obsesi pikiran, sudah tidak dikuasai. Ya, saya kira demikian ya. Terima kasih untuk pertanyaan. Baik Bante, sangat baik. Sadu. Terima kasih host. Baik. Baik, kami ingatkan kembali kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari sedama yang ingin bertanya melalui Zoom atau YouTube, dapat menyebutkan nama dan pertanyaan yang disampaikan secara singkat dan jelas. Baik, di sini sudah ada pertanyaan dari kolom chat Zoom dari Listiani dengan pertanyaannya yaitu Wandami Bante, izin bertanya, saya akhir-akhir ini terbiasa tidur di atas jam 12 malam. Jika tidur sebelum jam itu, saya merasa menyayangkan waktu, seolah merasa membuang waktu terbuang kurang bermanfaat. Jadi saya isi dengan mendengarkan dhamma dari YouTube sampai tertidur. Apakah hal bijak mengingat saya seorang perempuan berumah tangga? Baik Bante, kami persilakan. Ya, tentunya ini ya masing-masing ya. Masing-masing apakah dengan tidur sampai jam 12 malam itu tidak mengganggu secara fisik? Ya kalau itu memang tidak mengganggu, tidak masalah. Kalau secara fisik masih sehat, secara batin juga menjadi lebih segar, lebih baik, ya itu bukan masalah. Bahkan ya mereka, ya seseorang yang bermeditasi secara intensif, itu malah kalau tidur hanya paling 2 jam, 3 jam juga sudah cukup. Tapi mereka tidak, secara fisik juga sehat, secara batin juga fresh gitu kan, jadi tidak masalah. Nah kalau Anda misalnya dengan ya merasa bahwa tidur terlalu sore kemudian merasa membuang-buang waktu, tetapi kemudian memang betul-betul digunakan untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang bermanfaat sampai jam 12 malam mendengarkan khutbah dhamma dan batin menjadi tenang, fisik juga masih tetap sehat, ya itu baik dilakukan, tidak masalah. Kecuali kalau misalnya nanti ya karena hal itulah kemudian tugas Anda sebagai seorang ibu rumah tangga kemudian terbengkalai. Misalnya ya jadi karena tidurnya malam-malam kemudian bangunnya terlalu siang, seharusnya harus memasak untuk suaminya atau mempersiapkan sesuatu untuk keluarga, tetapi kemudian tidak bisa karena kecapean tidur malam, ya itu juga harus diperhatikan. Karena sesungguhnya praktik dhamma, praktik ajaran Sang Buddha kan meliputi semua aspek dalam kehidupan kita, termasuk kalau misalnya seseorang adalah berumah tangga, kemudian mampu menjalankan kehidupan berumah tangga dengan baik, ya melakukan tugas-tugasnya dengan baik terhadap suami, terhadap istri, terhadap anak, terhadap orang tua, itu bagian dari praktik dhamma. Dan itu juga jangan kemudian disepelekan, itu juga harus diperhatikan. Ya jadi masing-masing. Saya tidak bisa menentukan bahwa itu bermanfaat atau tidak, karena yang tahu adalah masing-masing. Kalau memang ya segalanya masih terpenuhi, ya tercover, tidak ada masalah dari keluarga, tidak ada masalah dari pekerjaan, tidak ada masalah dari kesehatan fisik, malahan batin menjadi lebih tenang, kenapa tidak? Silakan. Nah, ya saya pernah membaca bahwa orang yang pandai biasanya demikian, tidak membuang-buang waktu. Tidurnya juga bisa malam-malam, katanya begitu. Ya saya kira demikian, terima kasih ya untuk pertanyaannya. Baik, karena keterbatasan waktu, untuk pertanyaan terakhir kami persilakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya.
Ini ada siapa? Mudita. Silakan. Baik, silakan kepada Saudara Mudita, mungkin bisa disampaikan pertanyaannya. Selamat malam Bante, Namo Buddhaya. Baik, selamat malam, Namo Buddhaya. Saya mau bertanya mengenai Papanca. Saya beberapa kali babaran Papanca melalui YouTube Bante yang babarkan, dan itu pikiran yang berkembang biak ya. Ya, dan dalam hal ini apakah juga pikiran bentuk-bentuk pikiran yang lampau lalu kita pikirkan kembali dan tetap terulang-ulang. Saya mencoba menyadari, tapi kadang-kadang kembali muncul saat itu lenyap. Mas, bagaimana caranya melenyapkan Papanca? Apakah hanya dengan perenungan atau juga dengan meditasi? Iya, baik. Mohon penjelasannya Bante. Baik, terima kasih. Ya. Ya, benar sekali bahwasanya Papanca ini adalah pikiran yang berkembang biak. Ya, mental proliferation atau proliferasi pikiran, pikiran yang berkembang biak, obsesi pikiran, betul sekali. Dan sebenarnya kita harus menengkarai berkaitan dengan pikiran-pikiran tentang masa lampau. Itu adalah pikiran atau sanya atau ingatan gitu kan. Kan biasanya ada ingatan-ingatan masa lampau. Kalau itu hanya sekedar gambaran-gambaran atau bayangan-bayangan berkaitan dengan masa lampau, yaitu sebenarnya bukan pikiran. Itu hanya sekedar gambaran saja yang kemudian muncul dalam batin kita. Itu adalah sanya sebenarnya yang muncul dalam batin kita. Akan menjadi sebuah, ketika ada ingatan tentang masa lampau, akan menjadi sebuah papanca kalau kemudian kita merespon, berpikir-pikir. Nah, kita merespon kemudian berpikir-pikir tentang kejadian masa lampau. Kemudian kita korelasikan dengan yang akan datang, dengan yang sekarang. Ya, sebagai contoh misalnya adalah, kita muncul bayangan dalam batin kita seseorang yang pernah membenci kita misalnya, atau seseorang yang telah pernah melukai kita, merugikan kita. Begitu muncul bayangan tersebut, kemudian kita pikirkan lagi dan lagi, wah dulu dia merugikan saya, menipu saya, merampok saya, menghancurkan saya. Kemudian nanti kalau saya ketemu nanti akan saya pukul dia, misalnya begitu. Jadi berpikiran tentang yang akan datang. Nah, ketika itu terjadi, itu baru dikatakan sebagai papanca. Kalau hanya sekedar gambaran batin itu belum papanca. Itu bagian dari sanya. Kalau hanya sekedar perasaan yang muncul itu belum papanca, itu hanya sekedar perasaan. Tapi kalau sudah berpikir-pikir tentang hal tersebut, tentang perasaan, tentang persepsi atau gambaran batin, tentang ingatan-ingatan, kita berpikir lagi dan lagi, mengkorelasikan dengan yang lampau, yang akan datang, yang sekarang. Nah, itu kemudian dikatakan sebagai papanca. Ya, jadi perkembangbiakan pikiran, dan itu adalah yang harus disadari. Lantas bagaimana kita melenyapkan papanca ini? Ya, sebenarnya kita bisa melenyapkan bahkan sebelum papanca muncul. Jadi pada saat itu baru muncul perasaan, ya itu, atau baru ketika kita melihat objek, itu sudah bisa disadari sebelum mencapai perasaan. Tapi kalau sudah telanjur menjadi perasaan, menyenangkan tidak menyenangkannya, itu disadari, direnungkan itu sebagai anicca, dukkha, dan anatta, kemudian lenyap. Atau kemudian sudah telanjur menjadi sebuah pengenalan, sanya, itu juga disadari. Seperti tadi adalah ingatan, ada gambaran batin disadari, hanya sekedar gambaran batin semata. Atau kemudian sudah menjadi sebuah bentuk pikiran, bahkan ketika sudah menjadi obsesi pikiran, perkembangbiakan pikiran, itu pun juga tidak kemudian katakan ya dibiarkan, tetapi di saat itu juga kalau di situ ada perhatian, ada sati, kemudian disertakan di sana kebijaksanaan, melihat itu sebagai ketidakkekalan, sebagai dukkha, sebagai anatta tanpa diri, itu juga bisa menghentikan papanca yang muncul, papanca yang sedang muncul, yang sedang berkembang. Nah, jadi memang ya jalan yang mesti kita tempuh tidak lain adalah sati sampajana. Mau tidak mau, sati sampajana. Kita menyadari
mewaspadai ketika papanca itu muncul, kemudian disertakan di sana sebuah kebijaksanaan yang secara sederhana adalah kebijaksanaan tentang ini anicca, ini dukkha, ini anatta. Dan apakah tidak akan muncul lagi? Akan muncul lagi. Tapi kalau setiap kali muncul kemudian di sana disertai ya ada sati, ada sampajana, ya lama-kelamaan kekuatan dari papanca ini akan semakin berkurang. Jadi seperti kalau Sang Buddha itu memberikan sebuah perumpamaan. Kalau ada misalnya seorang penjaga ladang, ya, ladang gandum, ya gambarnya ada ladang jagung. Kemudian ada seekor sapi yang memang suka makan tanaman jagung. Nah, penjaga tersebut karena dia adalah seorang yang waspada, maka begitu ya sapi tersebut itu mau datang ke ladang jagung, ingin memakan jagung, ya dia tahu. Karena dia tahu, maka apa yang dia lakukan? Melakukan upaya, usaha untuk mengusirnya. Apakah dengan diteriaki, dipentung, dicambuk, lari dia. Tapi apakah sapi itu akan kemudian setelah lari kemudian tidak kembali lagi? Akan kembali lagi. Barangkali 2, 3, 4, 5 kali kembali lagi. Tetapi kalau setiap kembali kemudian di sana si penjaga tersebut waspada, kemudian mengusirnya dengan berbagai macam cara, lama-kelamaan sapi juga menjadi kapok, menjadi jerah, dan tidak akan kembali lagi. Karena dia tahu, kalau saya ke sana pasti mendapatkan cambukan, sakit, maka dia akan pergi dan tidak kembali lagi. Nah ternyata dalam bentuk pikiran kita juga sama. Nah jadi pikiran kita itu diumpamakan seperti ladang tanaman jagung dalam hal ini. Sementara ya penjaga itu adalah apa? Satinya. Nah sapi itu adalah kotoran batin yang datang mengganggu pikiran kita. Papanca di sini ya, di papanca datang. Tapi kalau papanca datang dan kita punya perhatian akan diketahui, wah ini sudah menjadi papanca, ini sudah menjadi obsesi pikiran, ini tidak baik. Maka kemudian memunculkan yaitu kebijaksanaan sebagai caranya, sebagai upayanya. Ya, diusir. Ya sapi kotoran batin itu diusir dengan apa? Perenungan terhadap anicca, dukkha, dan anatta. Itu pergi. Tapi apakah setelah pergi kemudian tidak kembali lagi? Kembali lagi. Kalau sapi mungkin hanya 5-6 kali kembali, kemudian pergi, kemudian tidak kembali lagi. Kalau kotoran batin, wah itu banyak kali. Tidak terhitung, akan kembali dan kembali terus. Tetapi kalau itu dilakukan lagi dan lagi, ya sati sampajana ini dikembangkan lagi dan lagi untuk mendeteksi keberadaan papanca, maka ya lama-kelamaan papanca juga semakin berkurang, kekuatannya akan semakin berkurang. Ya, akan lenyap secara total ketika mencapai kesucian arahanta. Nah, jadi kalau belum mencapai kesucian arahanta ya masih akan muncul. Tapi kalau sudah mencapai kesucian arahanta, memang disebut sebagai nippapanca. Jadi sudah tidak ada papanca lagi. Ya, saya kira demikian, dan dalam hal ini adalah meditasi. Ya, demikian ya. Ya, baik, terima kasih. Baik, terima kasih Bante. Baik. Baik, terima kasih atas jawabannya Bante. Nah untuk pertanyaan terakhir sudah ada pertanyaan dari channel YouTube, yaitu dari Leonardo Lee. Beliau bertanya, ada beberapa pertanyaan yang beliau sampaikan, yaitu yang pertama, apakah objek yang menjijikkan merupakan perenungan? Lalu untuk pertanyaan kedua, apakah objek tersebut bisa dilatih dengan mandiri? Dan pertanyaan yang terakhir yaitu bagaimana cara melatihnya? Mungkin dari Bante bisa diperlukan untuk menjawab. Iya, objek yang menjijikkan di sini mengacu kepada, yaitu kalau di dalam tradisi Buddhis mengacu pada asubha, ketidakindahan terhadap tubuh. Yang tidak lain adalah apakah melihat tubuh yang masih hidup sebagai tidak indah, karena dilihat dari perbagian, terutama 32 bagian tubuh yang diawali dari kesa, dari rambut, melihatnya sebagai sebuah ketidakindahan, kesa, loma, naka, danta, taco, atau katakan bagian-bagian tubuh sebagai tidak indah, atau ada ketidakindahan tubuh ketika tubuh ini telah mati. Dalam artian sudah tidak ada kesadaran, sudah mati. Apakah tubuh ini sudah dibiarkan selama 3 hari menjadi menjadi membesar dan juga berwarna kebiru-biruan, dan yang menjadi ada cairannya, tinggal tulang belulang dan sebagainya.
Nah, objek-objek ini disebut sebagai objek yang menjijikan. Nah, objek ini bisa dijadikan sebagai objek meditasi, sebagai perenungan. Perenungan bahwasanya ternyata tubuh ini yang kita anggap sebagai indah, menyenangkan, memberikan kebahagiaan, ini adalah objek tubuh yang menjijikan. Untuk apa tujuannya? Supaya nafsu ragawi semakin berkurang, supaya keserakahan terhadap tubuh semakin berkurang, supaya kemelekatan ini semakin berkurang. Nah, bagaimana kita mempraktikkan? Ya, dalam praktek yang lebih intensif, memang ya dianjurkan kalau zaman Sang Buddha melihat yaitu mayat, kalau kita menggunakan objek menjijikan yaitu mayat, yaitu menggunakan yaitu mayat yang sebenarnya. Ya, kalau zaman Sang Buddha gampang untuk melihat mayat, karena ada kuburan-kuburan di mana orang-orang yang meninggal itu tinggal dilempar saja, tidak dikubur. Sehingga apa, kalau datang ke kuburan, kita bisa melihat, seseorang bisa melihat mayat. Dan itu bisa dijadikan sebagai objek yaitu objek meditasi. Bagaimana ketika melihat mayat misalnya, ya ketika ada di kuburan ada mayat, atau di mana tempat tertentu ada mayat, ya bagaimana kita melihatnya? Dikatakan dalam kitab suci, terutama Visuddhimagga, ketika melihat mayat yang dijadikan sebagai objek meditasi yang sudah membusuk demikian, jangan terlalu dekat dengan mayat dan juga jangan terlalu jauh. Awal kita ingin mendapatkan gambar persepsi pikiran atau bayangan pikiran, yaitu bayangan tentang mayat, kita datang ke mayat, tapi jangan terlalu jauh, jangan terlalu dekat. Kenapa? Karena biasanya di mayat tersebut ada makhluk-makhluk lain. Makhluk-makhluk yang bisa membahayakan. Bisa makhluk halus, bisa juga adalah makhluk yang ingin memakan mayat. Apakah serigala atau yang lainnya. Nah, kemudian kenapa juga tidak terlalu jauh? Ya, kalau terlalu jauh nanti tidak bisa melihat gambaran mayatnya. Karena terlalu jauh, maka ya tidak terlalu jauh. Walaupun tidak terlalu dekat. Nah, kemudian jangan juga berdiri atau duduk melawan arah angin. Karena apa? Kalau melawan arah angin nanti bau busuknya akan kecium. Karena di sini tujuannya bukan untuk mencium bau busuk mayat, tetapi lebih kepada mendapatkan persepsi gambaran batin berkaitan dengan mayat, gambar mayat dalam batin. Itu tujuannya. Nah, kemudian setelah duduk di sana, melihat di sana, kemudian mulailah untuk menengarai bagaimana bentuk mayat tersebut, warnanya bagaimana, posisi tubuhnya bagaimana. Kemudian untuk lebih detailnya, misalnya di bagian kepala ada apa, ada batasnya apa. Oh, mungkin di bagian kepala ada dekatnya ada pohon, bagian tangannya dekatnya ada rumput, bagian kaki di dekatnya ada batu. Nah, itu ditengarai untuk mempermudah yaitu persepsi gambaran tentang mayat. Nah, kalau sudah jelas sekali melihat mayat, maka kita bisa kembali ke tempat kita, kemudian duduk bermeditasi, gambarkan mayat tersebut yang sudah kita lihat. Kemudian renungkan bahwa seperti halnya mayat, demikian pula tubuh ini. Juga suatu saat, cepat atau lambat, pasti akan menjadi sama, yaitu seperti mayat. Lantas untuk apa? Melekatinya. Untuk apa? Kemudian menggenggamnya. Jadi kemelekatan terhadap tubuh, nafsu ragawi terhadap tubuh, itu menjadi berkurang. Nah, itu yang harus kita lakukan dalam kita menggunakan objek mayat sebagai objek meditasi. Ya, saya kira demikian ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Demikianlah Bapak Ibu pembahasan sutta yang disampaikan oleh Yang Mulia Biku Santacito. Anumodana kepada Bante atas uraian damanya. Semoga dengan apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kemajuan batin kita semua. Marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan pembacaan nama Karapata secara bersama-sama. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami.
Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.